dalam situasi kondisi apapun ya, kita harus benar-benar jangan melihat apa yang kita percayai, karena kita adalah orang-orang beriman, jadi pakai iman kita ya. Thank you Pastor Billy, jangan bosen-bosen ya terus, karena kita juga butuh the younger generation ya untuk memberikan pesan-pesan, dan ini banyakkan adalah teman-teman sendiri dan juga mereka adalah penggerak yang luar biasa, dan saya sangat terharu karena kekompakan kita bersama khususnya menangani pasca bencana, baik topan, Seroja, gempa bumi dan sebagainya. Padahal kekuatan kita terbatas, tapi karena kompak, waduh itu yang buat saya terharu. Tadi sore tuh banyak orang-orang yang, ya mungkin ke Pak Edison juga ada ya, Pak Edison ya. Jadi orang-orang yang di sana kekurangan makanan hari ini, di Kupang maupun di beberapa pulau. Waduh, kata saya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam saat-saat seperti ini? Cuman 1 jam sebelum tadi doa, kata saya, Tuhan ngomong apa yang ada padamu. Udah saya sharing-sharing dengan beberapa teman. Oke, apa yang ada pada kita? Ayo kita cepetan hari ini, malam hari ini juga kita kirim makanan ke mereka, dan puji Tuhan. Dan ya, sebelum acara ini semuanya dan thank you so much ya. Benar-benar ini tim kompak yang luar biasa. Kayaknya kita cuma punya 5 roti 2 ikan, tapi kita bisa multiplikasi. Dan kalau saya ngelihat nama-nama kalian, you are so faceless, tapi juga kalian so impactful ya in your city. Nah, 2 minggu yang akan datang nanti kita akan bikin acara doa, tapi kita akan diisi oleh hamba-hamba Tuhan dari Arab dan dari Mesir dan dari Irak, dan bersiap kita akan memuji Tuhan, sebagian pakai bahasa Arab. Kita harus terbiasa dalam hal itu karena kultur budaya, dan saya ngelihat tadi Pak Billy juga katakan bahwa from the east to the west. Yes, saya juga kemarin Zoom dengan mereka. Get ready ya. The wave of the Holy Spirit coming even much greater than before, itu from the east to the west. And ini ada gerakan namanya Back to Jerusalem. Nah, kita berdoa, saya berdoa ya, setiap Anda kalau bisa ikutan, nanti kita konferensi Middle East mungkin akhir tahun ini. Itu kalau Anda lihat itu di Laut Merah ya, di background, virtual background saya. Tapi nanti kita berencana, saya kemarin baru Zoom dengan hamba-hamba Tuhan di sana, dan rangkaian mereka dari hamba-hamba Tuhan dari Afrika dan Timur Tengah bersedia juga untuk gabung bersama. Kita akan sewa cruise selama 4 hari, dan kita akan bikin conference di sana. Oke, konferensi selama 4 hari dari from Luxor to Aswan di Mesir. Why Mesir? Karena Mesir dipilih oleh Tuhan di dalam Yesaya 19 ya, ayat 25, bahwa Mesir itu menjadi yang pertama, Asyur kedua, dan Yerusalem yang ketiga. Jadi kita harus melihat agenda Tuhan pada bangsa-bangsa, dan we are the key. Indonesia is the key nation to unlock the nations. Oke, bersiap-siap. Nah, sebelum nanti saya share apa yang saya dapat dari Tuhan pada keadaan zaman ini, hari-hari ini, saya ingin menyapa saudara kita yang dari Dili. Siapa yang dari Dili? Ada Eric atau Ibu Florence dari staf kedutaan di Dili. Di sana kedutaan ada di sini? Sudah ada? Hanya suara mungkin, Pak. Oh, suara. Jadi ya, pokok doanya ya, mungkin. Ya, karena signal di sana, dan juga mengenaskan ya situasi pasca topan Seroja itu menghit juga Dili ya, ancur-ancuran, dan mereka benar-benar kekurangan logistik. Bisa diputarkah, operator? Bisa diputar pokok doa yang dari Dili, dari kedutaan. Oke, ya, kedutaan ya. Atau mungkin nanti ya setelah selesai ini ya, karena kita akan sudah bisa. Sudah siap, Pak. Oke, silakan. Selamat sore. Nama saya Florence Patipelohi. Saya sedang tinggal dan bekerja di Dili, Timor Leste selama 14 tahun terakhir ini. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya ingin membagikan beberapa pokok doa untuk
Bapak, Ibu, Saudara bisa ikut membantu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Timor Leste, negara yang baru saja pada minggu lalu ikut mengalami dampak dari badai Seroja. Dan secara khusus saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara bagi yang pertama para pemimpin di Timor Leste, Presiden Francisco Luolo, Perdana Menteri Taur Matanruak, dan secara khusus kesehatian dalam satu visi bagi para pemimpin negara ini untuk membangun bangsa dan negara Timor Leste tanpa mempedulikan background partai atau pengalaman pada masa lalu, untuk membuat kebijakan negara Timor Leste dengan blueprint yang kuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal kedua, soal kesehatian dengan para rohaniwan Protestan maupun Katolik yang ada di Timor Leste. Masih ada banyak hal yang menjadi pergumulan dalam khususnya kesehatian dari berbagai denominasi, biar Tuhan ikut campur tangan sehingga tidak perlu terjadi perpecahan hanya karena perbedaan denominasi. Itu saja dari saya. Mohon bantuan dari Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan hal yang paling krusial yang saya pikir perlu menjadi perhatian bagi siapapun yang memiliki hati bagi Timor Leste. Demikian dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Ya, mereka masih lockdown, dan nanti kalau udah beres lockdown, tolong catat dan dukung doa siapa yang di antara kita mau kita utus ke sana untuk membentuk tim secara nasional. Saya pernah ke sana 1 tahun setelah kemerdekaan. Waduh, mengenaskan sekali kehidupan mereka. Dan yang lebih mengenaskan adalah tidak ada kesatuan di antara gereja Tuhan. Katolik, Protestan itu seperti minyak dan air, apalagi yang karismatik, Pentakosta dan sebagainya ya. Jadi we need the power of God, ya, mantel kerasulan untuk kita benar-benar kita bisa berangkat ke sana, pergi ke sana, dan mereka sangat respect sama kita. Nah, saya mau membaca firman Tuhan sebagai rema untuk hari-hari ini di dalam Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau dan segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang meratap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dalam era yang tidak normal, Nuh mendapat perintah Tuhan untuk membangun bahtera. Itu lucu, lelucon. Itu era new normal itu. Dan tidak tahu apa yang sebenarnya hujan lebat itu seperti apa dan air bah itu datang. Tetapi dalam ketidakmengertian,
Nuh itu disebut tamim, orang benar ya. Disebut orang yang benar itu bukan nggak ada kesalahan, tetapi orang yang taat atas perintah Tuhan. Holy, kudus itu means obey. Nah, jadi disitulah mulai satu pertarungan hidup di mana Nuh harus mulai ministry dari rumah. Dengan istri dan 3 anak dan 3 mantunya. Bagaimana melayani satu keluarga. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah di akhir zaman ini Tuhan katakan bahwa seperti zaman Nuh atau zaman Sodom dan Gomora. Bayangkan waktu itu dengan cara Tuhan kumpulkan 8 orang masuk ke dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang dipilih. Beberapa ekor dari binatang yang berapa pasang dari yang tidak haram, 1 pasang daripada yang haram, dan lain sebagainya. Bayangkan di dalam satu bahtera itu Tuhan membuat satu inkubasi, di lockdown sedemikian rupa, hidup bersama binatang-binatang, dan hanya 1 jendela di atas. Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Di lockdown selama 40 hari, 40 malam, dengan bau macam-macam. Mungkin kita ini di lockdown juga kita bau macam-macam di rumah kita dan lain sebagainya. Tetapi that's better. Itu lebih baik daripada di luar terjadi badai. Air bah. Without knowing, tanpa tahu, nggak ada jendela kaca kayak kita bisa melihat jendela keluar. Hujan seperti apa? Tadi saya ada di kebun jeruk, itu hujannya deras sekali sampai mobil juga goyang, luar biasa. Ngeri banget kata saya tadi sore. Saya nganter Pak Tony ke rumah sakit Siloam mau ngambil laporan itu lab tes dia. Wah, ngeri banget di Jakarta kayak seperti mau tenggelam, tapi begitu ke Kelapa Gading kok terangnya minta ampun. Bapak Ibu sekalian, satu keluarga, one family, di inkubator lagi, tanpa tahu yang terjadi di luar, dan apakah kalau ada air bahtera itu tenang berjalan. Kalau saya di Sungai Nil, cruise sungai enak. Tapi kalau air bisa nggak dibayangkan seperti apa goyangnya bahtera itu? Bukan hujan rintik-rintik. Kenapa Tuhan membuat remnant itu orang-orang tersisa seperti itu? Karena bagi Tuhan, habitat manusia itu penting untuk Tuhan menyatakan kemuliaan. Kenapa Tuhan menaruh juga lalat menjadi kepompong? Sehingga menghasilkan satu makhluk yang begitu so beautiful yang disebut kupu-kupu. Dan kupu-kupu adalah lambang transformasi. Kenapa kita ini setiap kita, bahkan Yesus sendiri harus ada di kandungan ibunya, dan Yesus ada di kandungan ibu selama 9 hari, padahal bisa aja lahir langsung Yesus menjelma. Harus diinkubasi selama 9 bulan di dalam kandungan yang begitu gelap. Bau. Ini hal natural yang tidak bisa kalau kita nge-cut waktu ini, waktu-waktu inkubasi ini, maka terjadi keguguran. Banyak orang berusaha mengaborsi. Jawaban kita bukan karena vaksin, saya katakan. Apakah Tuhan sudah unlock pintu itu? Belum.
Apakah karena kita takut mati saja gitu kan hidup kita nih? Kalau saya sih beberapa kali udah bukan pengen mati, udah mau mati. Ya. Karena bahaya, karena peristiwa waktu itu penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi hidup ini anugerah buat saya. Hidup ini anugerah benar-benar. Kalau saya bisa hidup hari ini, sementara puluhan teman-teman saya sudah gone dalam setahun ini. Sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. I'm so blessed. Kalau saya masih hidup, puji Tuhan, saya bisa hidup dan saya ingin menjadi berkat. Mengapa bangsa Israel diinkubasi selama 400 tahun, bahkan semakin menderita, semakin dibuat menderita supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Dengan penderitaan yang semakin besar, tempat kesendirian, while you are alone, I'm alone. Saya katakan masalah kita bukan sekedar pandemi, loh. Masalah ini kan beruntun banyak. The great shaking is coming. Even the greater shaking is coming. Karena itu firman Tuhan. Langit berguncang, bumi berguncang, laut berguncang, darat berguncang. Gempa bumi nggak pernah sesering seperti ini. Dan itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan membuat kita kesendirian yang pasti supaya Tuhan mau bicara. Tapi kita seringkali kebanyakan ngomong. Dan ngomongnya Tuhan bicara. Ketika Tuhan membuka pintu, jangan sampai kita berdiam di tempat di mana Tuhan tidak menyatakan dirinya lagi. Apa yang terjadi ketika Nuh itu keluar dari bahtera? Saya nggak mau cerita panjang soal ini bukan khotbah panjang ya, tetapi satu rema. Dia ngelihat satu dimensi yang luas. Kita ingat berapa bulan di lockdown waktu itu, kita nggak ada orang yang mau keluar kamar, keluar apartemen saya udah begitu sempit begini, tapi begitu saya ke kolam renang, saya pergi ke kebun, so segar sekali, seperti ada satu dunia lain. Untuk seorang bayi keluar dari rahim, itu ada perjuangan yang berat sampai harus tulang-tulang itu sampai gimana supaya dikecilkan, supaya dia keluar dari rahim itu. Dan beberapa minggu kemudian, 3 minggu, mulai menggemuk. Ketika Nuh keluar dari pintu bahtera, 8 orang yang selamat ini ada rasa traumatis, dramatis. Why we are still alive? Kenapa kita masih hidup? Tetapi pertanyaan, what should we do? Bukankah sayang, kalian banyakkan penggerak-penggerak kota. Sayang kalau kita ini tahun depan kita masih hidup karena kita disebut orang yang terbebas dari COVID dan nggak mati, puji Tuhan. Itu sayang sekali. Apa yang dilakukan oleh Nuh begitu keluar, dia membangun mezbah. Tahu mezbah itu apa? Give everything, give all to God. Gak ada yang tersisa. Karena semua sudah dihabiskan oleh Tuhan. Hanya yang tersisa. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi dikatakan, lalu Nuh di dalam ayat 20 mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Apa yang dikatakan satu kalimat pertama, mencium persembahan yang harum itu, persembahan yang harum itu apa? Hidup kita kan? Apa bahasa terjemahan Inggris yang generalnya? Smell honor.
Smell honor itu apa? Ini masalah integritas si manusianya nih. Tamim itu tidak ada yang bisa dituduh, tidak ada yang bisa dipersangka, nggak ada celah. Dan dia akan memberikan semuanya kepada Tuhan, dan itu smell honor. Jadi Tuhan mencium, gua nih dihormati. Zaman sekarang tadi Pastor Billy katakan, seolah-olah data statistik begini menurun dan sebagainya, tapi Tuhan akan sisakan remnan-remnan itu, orang yang tersisa. Sekarang pendeta khotbahnya dibully, gampang dikritik. Saling kritik di antara hamba Tuhan lebih banyak daripada sebelum lockdown. Merasa paling the best, khotbahnya merasa paling urapan, lebih hebat. Hanya untuk eksistensi. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia membangun mezbah by faith. Oleh iman. Tetapi apa yang terjadi dalam Kejadian 11, anak dan cucunya, anak dari cucunya namanya Nimrod, kok bisa cepat ya generasi berikutnya, keempat itu langsung mendirikan Babel. Kenapa mendirikan Babel? Yang menaranya sampai menjulang sampai ke langit. Ingin melawan Tuhan, itu banyak bahasa-bahasa kita terjemahkan karena dia ingin melawan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada trauma dari generation. Karena Nimrod berpikir, kalau terjadi banjir lagi, air bah datang, we will be safe. Kita akan aman. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan today? Itu satu keputusan. Apakah kita membangun ministry kita kembali? Karena berdasarkan emosi, proteksi, Babel, or faith. Perlindungan itu datang dari Tuhan, saya katakan. Kita ada bukan karena kita hidup, karena kita mau bangun sesuatu, karena trauma. Be careful, what we decide today, it will akan mengefek to the next generation. Saya baru pulang dari Mesir baru-baru ini, dan saya isolasi mandiri, dan saya bagaimana melihat kekuatan Nimrod itu masih ada. Semiramis, dan Semiramis itu kawin dengan Tamus, anaknya, itu disembah kuil-kuil yang luar biasa, dan itu bagaimana ketika Semiramis menjadi satu dewi bulan, dan itu Nimrod itu diangkat menjadi dewa matahari dan sebagainya. Jadi Easter itu, nah kita pasca pakai nama Easter lagi, good Easter, Happy Easter, whatever Easter, itu Isakar, dan itu adalah satu penyembahan. Tradisi. Apa yang dilakukan oleh Nuh ketika keluar, ketika pintu sudah di-unlock, dia bukan nggak lakukan tradisi lagi, tetapi dia build faith by faith, dengan imannya. I surrender all. I give everything to you. Kejayaan yang dulu tuh nggak ada guna. Nuh membangun altar, tapi Nimrod membangun tower. Yang mengalami trauma biasanya selalu membangun proteksi diri. Menjadi self-center.
greediness, semakin serakah. Ingin dirinya safe sendiri. Bahkan paranoid menjadi overprotection. Seolah-olah nggak ada Tuhan yang bisa proteksi. Dua sejarah besar Bapak Ibu yang ada tertore di dalam Alkitab. Bukan sekedar Musa membelah sungai Laut Merah dan sebagainya so-on di Mesir, tetapi this is about the world. Mengenai dunia. Yang pertama, Nuh membangun Bahtera. Kalau nggak ada 8 orang, nggak ada kita. Nggak ada dunia ini. Yang kedua, kenapa ada memang kekuatan Babel yang notabene we are living in this season di mana the greatest Babel is coming to take over the world, untuk mengambil alih kekuatan dunia kembali. In this generation, in your and my generation today. Apakah kita mau membangun altar atau tower? Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir kali kita berkata, I surrender all. Kapan terakhir kali kita memberikan hidup kita semuanya, termasuk ministry kita? Gerakan My Home tidak ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Mainnya my besar, kalau nggak melawan Tuhan. Kita nggak membangun Babel di kota, tetapi membangun rumah Tuhan. The greatest harvest. Saya kemarin Zoom dengan orang-orang pendeta-pendeta bahasa Arab, mereka kata, get ready, my friend, Ismail back home. Suku Kedar, Nebayot, keturunan Ismail akan segera datang. Are you ready, church? Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai. Kalau nggak nabur, jangan coba menuai. Itu ngerampok namanya. The rain is coming. Di dalam Imamat 26. Ayat 3 dan 4. The rain is coming. Hujan itu akan datang. Dan sebelum hujan datang, sow the seed. Mulai menabur. Mulai menggarap lahan. The rain is coming. The rain is coming on time. Waktunya akan datang. Apa yang kita putuskan hari ini Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar acara doa Zoom. Saya hampir tiap hari ada doa Zoom nih. Tetapi saya katakan Tuhan, aku malam hari ini dengan teman-temanku yang 100 lebih, yang mungkin dari puluhan kota, kita mau membangun mesbah Tuhan. Rededicate ourselves. Kalau kita bangga dengan ministry kita, bangga dengan pelayanan kita, bangga dengan deposito kita, bangga dengan harta, kita minta ampun dari Tuhan. Give all to God. Kenapa? Karena betapa konsekuensinya hebat apa yang kita lakukan sekarang, itu akan efek ke generasi berikutnya. Kita harus membangun altar bagi Tuhan. Korban penghapus dosa. We are chosen. Di dalam Kejadian 8 ayat 22 yang tadi kita baca, selama bumi masih ada itu, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mungkin orang, waduh tadi saya katakan saya ada gejolak di dalam jiwa saya. Kenapa? Dengar banyak dari kemarin hamba-hamba Tuhan besar ini sedang gejolak loh di Indonesia. Kata saya, the great shaking is coming. Apa yang tersembunyi bagi manusia, semuanya transparan di mata Tuhan. Untuk warisan generasi dan generasi, mari kita bangun mesbah bagi Tuhan.
bangun mezbah bagi Tuhan. Maukah kita melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan? Sometimes we don't want to do that. Karena Tuhan yang mau, aku mau melakukan. Berikan semuanya kepada Dia. Start ministry at home. Masa inkubasi itu datang dari Tuhan. Semuanya yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh nggak tim BICC nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Wah, saya senang lagu itu ya. Boleh nggak BICC? Pin nyanyikan pujian ini, tapi setelah itu kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa di rumah Anda masing-masing. Kita mau bangun mezbah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan lihat badai itu. Badai itu ada di mana-mana saat ini. But we are safe. Kita sedang diinkubasi oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang bicara atas kita. Mari hari ini, malam hari ini. Mungkin ini jarang kita lakukan. Mau nggak setiap Anda jadi imam di dalam keluarga? Meskipun harusnya memang pria-pria, nggak ada masalah. Anda mewakili keluarga Anda. Minta ampun kalau ada salah dan dosa. Mungkin juga itu dosa keturunan. Yuk kita datang kepada Tuhan minta ampun. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kita bangun mezbah bagi Tuhan. Untuk anak cucu. Cicit. Apa yang kita putuskan akan berpengaruh kepada generasi. Jangan seperti Nimrod membangun Babel. Tetapi bangun altar, bukan tower. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Katakan ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Don't worry about the typhoon. About the shaking. Don't worry. Jesus is on board. Dia ada di perahu kita. Mari Tuhan, pulihkan kami dari setiap trauma. Kami mau datang kepada Tuhan apa adanya. Dan kami mau ya Tuhan berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau mau pulihkan keluarga kami. Kami mau dedikasikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau ada satupun anggota keluarga kami mislek. Jauh dari Engkau Tuhan.
Mereka harus masuk dalam bahtera. Mereka harus diselamatkan. Dan biarlah proteksi Tuhan ada pada kami. Kuasa Tuhan boleh bekerja atas kami. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Ampuni dari dosa kesombongan kami. Ampuni kalau kami hanya membangun eksistensi hidup kami. Engkau sedang berbicara melalui badai, air bah, gempa bumi. From the east, timur, NTT, terbuka pintu gerbang itu Tuhan. Api Injil itu harus menyala.